apa? Ini kan mau nggak mau akan masuk ke bursa transfer tuh. Hmm. Satu tim sudah jelas resmi terdegradasi, Southampton. Hmm. Eh, Pasti udah diincar tuh pemain-pemain Southampton tuh sama klub-klub besar. Hmm. Pertanyaanku, Hmm. kalau kamu disuruh beli pemain Southampton, kamu mau Hmm. bawa siapa? Ya, kayak yang pernah aku bilang ya, si Romeo Lavia. Romeo Lavia ya. Cuman aku ngelihatnya kalau misalnya si Romeo Lavia nggak pindah dari Southampton, Hmm. nasibnya itu akan sama seperti Mario Lemina. Ya, Mario sekarang di Lemina itu Wolves. iya, Mario Lemina kan pas pada saat di Southampton itu banyak juga ngincar termasuk Yang ngincar. MU gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, eh, Romeo Lavia ini nggak tahu dia itu tipikal pemain yang kayaknya kalau nggak main di kasta tertinggi di liga, Akan habis. mending pindah gitu kan dari dianya gitu. Hmm. Atau tipikal pemain muda yang punya rasa utang budi ke klub yang menaikkan namanya bisa Ya. bermain di Liga Inggris, Beban ya moral. berjuang di bawah gitu, Iya. beban moral. Hmm. Ya kalau misalnya ditanya siapa yang eh, cocok dibawa, ya si Romeo Laviani. Sebenarnya yang ada backnya itu si Amel Bella Kocap Oh, Bella itu Kocap. Ah, bagus ya. juga tuh, Ya, ya, ya. punya speed gitu kan, Hmm. hampir-hampir mirip dengan anu Koulibaly, Hmm. badan besar gitu kan, Hmm. punya strength yang Bukan kuat. Muhammad Salisu. Satu dua, dua satu 11-12 tuh, 11-12 tuh abang adik tuh dua orang itu kan. Kencang juga itu orang tuh, mukanya juga intimidatif itu Iya, iya, mukanya. iya, iya. Jadi cuman kalau kita ngelihat secara realistis, ngelihat dengan posisi MU sekarang di lini belakang, eh, kayaknya ngelihat dari permainan Lindelof juga mulai agak Udah bisa nyetel, agak menyesuaikan nyetel. sistemnya Ten Hag gitu kan. Mm-mm. Dan pemberitaan eh, Kim Jae siapa Kim Min yang Jae, di Kim Min Napoli? Jae, Kim Kim Min Min Jae. Jae bakal ditebus rilis clause-nya 40. 49 juta Hmm. Hmm. gitu. Jadi kayaknya yang lebih dibutuhkan itu dari timnya Soton ini Romeo Lavia sih. Cuman yang penasaran si JWP. JWP ini gimana nih, Ah, Bang? ini komoditi Cuman JWP panas ini, ini. tapi dia eh pemain kayaknya sudah agak tua 27, kayaknya ya. 27 dia Oh, itu. udah 27 ya? 27 kayaknya. Coba dicek. 27 itu JWP. 28. Nah, iya. Mukanya kayak udah tua sekali ya. Kayak udah 31 32 gitu. Nah, si JWP ini dia kan kayaknya tipikalnya pemain apa ya? Nggak neko-neko. Bukan. Kayaknya hampir mirip kalau aku lihat Erikson. seperti Philip Coutinho yang Hmm. eh, dia itu main starnya di di lini tengah gitu. Iya, iya, iya. Untuk ini lini tengahnya lah. Pada saat Coutinho pindah ke Barca, kayak karena dia bukan main starnya, masih banyak yang lain gitu, jadi kayak nggak kelihatan gitu. Ngerti, 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 ngerti. Ngerti maksudnya. Dia harus spotlight dia. Dia harus jadi Iya, iya. sentralisasinya di lini tengah gitu. Katalis, jadi katalis ya. Iya. Hmm. Nah, kalau misalnya kita lihatlah dulu di MU kayaknya nggak cocok. Di Arsenal udah udah ada Odegaard gitu kan. Mm-mm. eh dan sudah ada nama-nama yang lain juga di lini tengahnya Arsenal gitu. Di Chelsea kayaknya malah harus dideportasi tuh banyak pemain Chelsea kan kalau datangin lagi tuh udah terlalu banyak gitu kan. Nah, tapi kayaknya sih kalau misalnya memang JWP ini pindah ya bagus bagus juga kita kita bisa menikmati lagi karena kita siapa yang mau nonton Championship gitu kan. Nah, Mm-mm. Mm-mm. tapi dia dia kaptennya klub, Mm-mm. siapa tahu dia juga punya tanggung jawab moral gitu nggak mau pindah gitu tapi ya gimana. Mm. Tapi aku kaget sih masih 28 tahun. Nah, Cocok kayaknya malah ke Liga Italia. terlalu dini. Terlalu dini. Jangan, kasihan. Bagus dia itu. Aku tuh, Iya. aku juga sempat.
nge-save tweetnya apa? No question about that. Nggak tahu kamu follow atau enggak. Hmm. Yang dia juga kayaknya bagian dari Rome atau Stratford Paddock ya, Hmm. lupa aku. Terus dia nge-tweet gini. Some Hmm. of higher profile free transfer this summer. Hmm. Mixed bag gitu kan. Any Ah. interest tanda tanya. Milan Hmm. Skriniar, Marcus Hmm. Thuram, Adrien Hmm. Rabiot, Yuri Hmm. Tielemans, Konrad Laimer, Wilfried Hmm. Zaha, Wilfried Hmm. Zaha, Marco Asensio, Hussein Hmm. Aouar, Angel Di Hmm. Maria, yang terakhir satu Jesse Ah. Lingard. Aduh. Si apa yang award tuh Hussein Aouar tuh ah Dortmund atau Liga Prancis ya dia? Lyon Iya dia. Liga Prancis ya. Oh Mahmoud Daud Nah, yang Dortmund ding. iya Daud yang Daud itu yang katanya sudah dikasih namanya sama si De Zerbi buat dibawa ke Oh, Brighton gitu. oke Si oke. Owar nih nasibnya kayaknya kalau selalu jadi hot prospect di setiap jendela transfer, kayaknya akhirnya tuh nasibnya hampir sama kayak Nabil Fekir. Selalu selalu jadi bahan pembicaraan, ujung-ujungnya Real Betis yang dipilih karena Iya kacau iya nih pemain iya. kan. Padahal sempat di Liverpool. Hampir. Nggak jadi ya waktu itu dia masuk ke Liverpool ya. Iya, hampir. Oh Karena iya. nggak lolos tim medis. Iya 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 nggak lolos medical check up dia itu. Hmm, Iya iya betul 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 betul. kebanyakan makan coto dia. Sama kayak ini nanti dia itu si Hosem Awar sama kayak Eh, siapa yang selalu dikait-kaitkan sama sama United? yang mana pemain Nicolas Gaitan. Nicolas Gaeta? Pemain Soton eh, yang yang paling sakit musim ini sih Theo Walcott sih. Hmm. Theo Walcott itu menjadi salah satu orang yang menjadi bagian yang membuat Arsenal jadi bottle jobs karena dengan golnya dia di Emirates yang berakhir Oh yang 2-2 kan. dua-dua itu iya iya. Hmm. Dan kayaknya di situ yang awal mulanya juga menjadi bagian rentetan Arsenal gagal meraih poin penuh gitu kan. Dan musim ini timnya degradasi gitu Degradasi. kan. Hmm. Ya ya sih paling sial sih ini pemain Theo Walcott. Kayaknya ini karma karena selalu ngejek Spurs sih. Hmm. Dia nggak jadi pemain lagi selalu gini-gini kan, dua Iya iya. kosong 2-0 gitu kan. Karma sih dia sekarang ini. Kalau aku sih kalau misalnya selain dari pemain Spurs tadi itu, aku Hmm. katanya juga aku tadi sempat baca eh, Hmm. Harry Kane itu butuh kayaknya dia sudah nggak butuh perubahan dan entah kenapa tiba-tiba namanya katanya sih United jadi ngincer dia. Jadi kalau aku sih selain nama Southampton tadi itu Hmm. United Harry Kane, Kim Min Jae sama Jeremy Hmm. Frimpong. Bayer Leverkusen ya, Bayer Leverkusen. bek kanan. Mm-mm. Harry Kane kalau musim ini bukannya misalnya nggak jadi pindah ke MU ya, misalnya Mm. memang nggak pindah kemana-mana dia, Mm. ya Wassalam ya lah ya. udahlah Mm. tidur di stadionnya Spurs aja lah, pindah aja rumahmu, nggak usah lah, no, kayak gitu. Apa yang dicari gitu kan? Iya, iya. Kalau misalnya loyalitas atau misalnya mau jadi mau niru-niru kayak pemain-pemain dulu yang one man club, dia bukan one man club gitu. Mm-mm. Dia Bukan pernah di Leicester. iya, sama dengan si Jamie Vardy dulu di mana? Di Iya, Watford atau di mana kayak gitu itu. Watford atau Norwich ya? Watford kayaknya. Hmm, itu. Jadi kalau bicara Harry Kane sih eh, aku pribadi juga kayak udah nggak ada interest untuk membahas gosipnya dia gitu karena Hmm, apa ya? Ya dia pemain jago, cuman udah dari 2 musim terakhir ini dia itu punya kesempatan untuk pindah dari Spurs dengan harga betul, harga yang tinggi. yang tinggi yang bisa menjadi timbal balik dia utang Mm-mm. budi ke Spurs gitu kan. Mm-mm. Karena yang dapat Mm-mm. duit Spurs gitu kan. Mm-mm. Tapi kemudian nanti ujung-ujungnya nggak pindah ya ya
Ya hampir mirip lah kayak nanti dengan yang aku gambarkan Osimhen dengan Belotti Torino. Oh, Kalau oh. misalnya Osimhen nggak pindah juga musim ini dengan harga yang masih tinggi, Mm-mm. ya kayak Belotti ya, di Roma tuh kayak nggak ngapa-ngapain Nggak gitu. ada, Padahal iya, dulu nggak dia ada harganya. patok harga 100 juta Mm-mm, gitu kan. mm-mm, 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 Sekarang nggak ada apa-apanya. mm-mm. Betul, betul, betul. Dulu yang berhasil ngeprank apa, Hmm? pemain Italia yang berhasil ngeprank ngeprank klub di luar Hmm? Italia dengan pemainnya yang dijual tinggi itu si ini Hmm. Ciro Siapa? Immobile. Iya, tapi di Lazio dia jadi top skor juga dia kan. Setidaknya Iya, masih moncer juga dia. tapi kan dia sebelumnya kan dijual terus pindah ke Ah, Dortmund, terus dipinjamkan ke ah, Atletico Madrid kalau nggak salah tuh. Nah, habis ah. itu kan dia ngeprank dia ngeprank itu. Hmm. Nah, Aduh, selain Southampton tuh ada Leicester City sama Leeds United yang di jurang jurang degradasi nih degradasi. kan. Kalau aku sih, kalau misalnya ada yang ya Yuri Tillman sama James Maddison lah. Ini dua pemain ini malu-malu kucing nih, nggak jelas juga nih Iya. dua pemain ini kan. Mm-mm. Kalau Leeds siapa? Nggak ada. Luke Ayling 30 sudah. Oh ini Jack Eh, Harrison. Jack Harrison itu ternyata akademinya United loh. Oh iya. Iya, dia itu Akademi United dia. Berarti masih Jadi ada lah ya. itu dia masalahnya, kayaknya pemain Akademi United itu biasanya kalau sudah keluar itu Nggak, nggak bakalan bisa lagi anunya apa balik ke MU itu nggak cocok lagi gitu. berarti kandidat degradasi itu Leeds sama Leicester. Iya. Everton masih bisa selamat ya. Hmm. Everton ini salah satu tim unik ya di beberapa tahun terakhir ini ya. Eh, karena sepanjang musim eh, seluruh seluruh pemain Everton itu termasuk pelatihnya kayak nggak ada mengalami adrenalin apa-apa atau kayak tidak menikmati kompetisi di Liga Inggris. Tapi di 5 pertandingan terakhir Baru ngotot. kayak gimana ya? Iya, 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 Di iya. situ mereka Iya, semangatnya gitu. iya. Kayak sampai sih yang pas masih dilatih Lampard gitu kan. Mm-mm. Mereka baru bisa menikmati kompetisi itu karena bisa Akhir lolos ah. dari zona degradasi gitu kan. Ya Iya, mirisnya sih itu gitu. Karena kalau iya. kita lihat dari segi nama dan finansial, ya Everton itu bukan tim yang sebenarnya layak di situ. Tapi Mm-mm. kalau ngelihat dari yang kayak musim ini dan beberapa musim terakhir ini ya kayak eh, nggak kepikiran aja nanti kalau misalnya Everton degradasi, Liverpool akan kehilangan satu derby gitu kan. Iya, iya. Nggak ada derby dan kita sebagai penikmat Liga Inggris tuh ya laga derby Merseyside itu termasuk yang Merseyside paling itu ditunggu. iya. Mm-mm, mm-mm. Jadi kayaknya satu-satunya yang satu-satunya moral support yang bisa menyelamatkan Everton dari degradasi itu adalah mereka membayangkan derby Merseyside di musim depan udah. Ya berdoa aja lah sama Sunrise like a diamond. Ya berharap lah kan sekarang sih posisi mereka itu ya masih di ujung jurang juga karena hanya selisih 1 poin dengan posisi 18 gitu dengan Leeds United gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Dengan posisi di atasnya Forest selisih 2 poin dan cukup jauh dengan West Ham eh, dengan sisi 5 poin gitu. Ini Jadi juga West Ham ini anomali juga satu tim ini. aneh-aneh nih si The Chosen One ini gitu. Iya, aneh-aneh juga ini Eh, disusun. Aduh. Besok si Everton lawan siapa? Everton wait. Lawan Wolves dengan Bournemouth. Oh, bisa. Selamat mereka itu, selamat, Hah? selamat. Selamat Selamat mereka, ya. selamat. Lawan Wolves itu di kandang Wolves. Nah, lawan Mm-mm. Bournemouth ini di kandangnya di Goodison Park tuh. Oh, Nah, selamat itu Everton.
Selamat Aman. ya. Selamat. Lolos mereka. Aku ya yang pengen pengen degradasi tuh Hmm, ini sih. Bournemouth sih. apa? Nggak pernah aku suka lihat itu pemain tim itu main. Nggak tahu kenapa. Kayak apa ya? Sejelek-jeleknya Nottingham ya. Masih mending nonton Eh, Nottingham dari. tapi sebenarnya kalau aku lihat juga faktor anu sih, stadionnya sih, Iya kayaknya stadionnya ya. karena tipikalnya dia yang pendek, dia rooftopnya itu, jadi kamera juga terlalu dekat ke stadion, jadi agak sulit menikmati pertandingan yang kayak gitu gitu kan. Iya, aku pikir-pikir ini Bournemouth ini copycatnya Nottingham tapi masih lebih enak nonton Nottingham meskipun dari segi manajer Nottingham itu ya ampun. Tapi Bournemouth ini bakal selamat sih dia ini, karena lumayan jauh sih poinnya. Jauh Dengan ya. peringkat 18 dia 8 poin dia. Hai, sudah Aman sih, udah aman aman sih dia itu, ini. aman dia itu. Hmm. Ya sudah lah berarti Leicester bye-bye lah. Iya, Oke, kalau gitu sudah selesai. ya. Nah, kita lanjut di episode berikutnya.